Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sudah sempat membuka dan juga menutup dengan sebuah pertanyaan, ya, membuka dengan mengingatkan untuk introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan, membacakan ayat Al-Quran, ya, itu dikatakan wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi syara'i wa dhara wa kadhimina qaida wa afina 'anil nas innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapa? Yaitu tadi, ya, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, orang yang menginfakkan harta dalam lapang dan sempit, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan juga mampu menahan dirinya dari amarah. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang bertakwa. Nah, sekarang gimana kalau ada orang yang udah dikasih tahu tapi nggak ngerasa salah, ngerasa benar, termasuk diri kita nih, ya, itu jadi PR buat kita. Sebelum nanti dijawab sama guru-guru kita untuk ngelembutin hati gimana caranya, saya kasih kesempatan sama pemirsa di rumah bisa kasih pertanyaan melalui medsos, ya. Nah, ini dia udah ada nih yang ngirim, kita lihat pertanyaannya apa dari jamaah Al-Medsodiah. Silakan kita lihat pertanyaan dari medsos. Apa pertanyaannya? Ini dia. Ustadz, Habib, Ustazah, kalau setiap manusia diciptakan dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda, apakah standar takwa itu juga berbeda-beda tergantung kapasitas seseorang? Silakan Ustazah Lulung, boleh dijawab. Baik, terima kasih. Jadi kalau setiap manusia itu diciptakan dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, apakah standar takwa itu juga berbeda-beda? Apakah tergantung dengan kapasitas seseorang? Pastinya. Kenapa? Di dalam surat At-Taghabun dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Takwa nih yang tadi dinyatakan oleh Ustadz David bahwasanya ya bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, memaafkan orang lain, memaklumi, ya kan? Jadi di sini salah satunya bisa gini, ada orang kaya raya, tajir melintir. Pasti dia ketakwaannya itu adalah apa? Dengan sedekahnya yang jor-joran. Di samping memang beliau juga bisa sholatnya oke, gajinya oke, tapi yang lebih menonjol karena latar belakangnya orang kaya, pewaris bukan perintis, you know. Beda dong pewaris sama perintis. Kalau perintis kan dari nol, kan? Kalau pewaris udah dari sononya, old money, ya, gitu ya. Itu pasti akan lebih ketakwaannya kalau kita lihat dari kasat mata. Walaupun tetap nanti orang menilai, tapi dari kasat mata tetap kita lihat ngajinya rajin, sholatnya rajin, memaafkan orang lain, berinfak, dan infaknya mungkin lebih besar misalnya. Tapi ada orang mungkin yang memang tidak kaya raya atau belum tajir melintir, tapi dia tetap ngajinya oke, semuanya oke, dan tetap kok dia dalam keadaan sempit tetap dia berinfak. Nah, seorang ibu dengan menjadi seorang ibu yang baik, mungkin takwanya orang yang single parent dengan orang ibu-ibu yang masih punya suami beda dong. Yang punya suami bahasanya enak, dia punya laki, uang belanja tinggal. Nah, tapi kalau single parent akan lebih lagi mungkin pahalanya. Kenapa? Dia mencari yang namanya nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya dalam keadaan single parent. Jadi pahala itu beda-beda juga. Nah, dia punya pahala karena nurut sama suami, dia punya pahala sebagai seorang janda single parent gitu ya, dengan pahalanya sendiri juga karena menjaga kehormatannya. Jadi bisa jadi karena latar belakang berbeda pasti akan berbeda ketakwaannya. Dengan tadi dinyatakan fattakullah mastata'tum. Yang jadi pelajar, jadilah pelajar yang baik, yang soleh dan soleha. Yang jadi anak, jadilah anak yang baik. Jadi berbeda latar belakang, ya enggak coy? Jadi coy deh tuh jadinya ya, keceplosan deh ya, gitu. Yang mungkin jadi seorang dai, para ulama dengan ilmunya,
Ya dengan orang yang pekerja atau pegawai dengan pekerjaannya. Jadi semua ketakwaan ada tempat-tempatnya. Jadi nggak harus jadi ustazah atau ulama. Semua kita insya Allah mendapatkan ridho Allah dengan yang namanya amal kita masing-masing. Man amila amalan solehan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, maka untuk diri sendiri. Tapi kalau berbuat buruk, untuk diri sendiri. Allah nggak pernah zalim. Kira-kira begitu Bunda ya. Semangat berbuat baik. Understand? Yes, Masya Allah. Beb, kira-kira Habib mau menambahkan nggak? Silahkan Beb, fadhal. Konteks takwa itu sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu secara umum. Ada orang cari muka, pengen naik jabatan, cari muka dia sama pimpinannya. Tapi ini yang penting dia nggak menyakitkan orang lain. Itu boleh saja. Kalau tapi sampai menyakitkan orang lain, maka tidak boleh. Cari mukanya dapat. Yeah. Karena kemarin mukanya hilang, dicari-cari. Ya. Tapi kalau orang mencari muka terhadap Allah itu beda. Jadi dia terus pengen deket sama Allah, apapun urusan maksiat dia tidak mau. Ada orang yang miskin, makanya kata Abdullah Uyina, ada orang yang masuk surga itu nyesel. Masuk surga nyesel. Masuk surga nyesel. Kenapa? Contoh, majikan dengan pembantu. Majikan merasa hebat di dunia. Perintah sana, perintah sini, ngusir sana, ngusir sini. Tapi waktu masuk surga, itu pun masuk surga. Coba kalau masuk neraka. Waktu masuk surga, dia nyesel. Ya Allah, ternyata pembantu saya surganya lebih tinggi. Jadi bukan karena harta. Allah. Jadi ketahuan itu berbeda-beda. Oh ternyata pembantu saya itu lebih tinggi surganya daripada saya. Nyesel dia waktu di dunia. Maka dikatakan orang masuk surga bertakwa itu bukan karena harta, bukan karena ilmu, bukan karena inna akramakum, bukan karena nasab, hebat-hebatan nasab, nggak ada. Allah jelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa. Berarti takwa itu beda-beda kapasitasnya. Ats-tsawab ala qadri ta'ab. Kalau dalam usul fikih itu makin banyak pahala yang kita dapat kalau makin capek ibadahnya. Ini dunianya yang capek, sholatnya tunggang-tungging, selesai. Kadang-kadang nggak sholat, bagaimana bisa terkategori orang yang takwa? Jadi bukan takwa itu bukan karena harta, takwa itu bukan karena darah, takwa itu bukan karena nasab, tapi takwa itu bagaimana orang bisa mengaplikasikan dirinya itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang masya Allah, yang simple, yang enak, yang memang Allah Subhanahu wa taala senangi hal tersebut. Jadi takwa gak usah ibu bingung, gak usah mikirin takwanya orang. Kita nggak usah mikirin, tapi boleh kalau lihat orang yang paling bertakwa itu boleh, misalnya saya pengen seperti dia, boleh. Itu namanya ghibtah. Ghibtah itu boleh, iri tapi iri yang diperbolehkan. Pengen soleh kayak orang tersebut, boleh. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Ngiri sama keimanan seseorang supaya memotivasi diri kita agar bisa memiliki kualitas ibadah yang sama, boleh. Ya, tapi iri dalam hal yang baik, ya kan gitu ya, bukan iri dalam hal yang buruk. Baik, nah sekarang saya mau minta tolong Habib sama Ustazah Lulung menjawab pertanyaan saya tadi, Ustazah. Gimana caranya melembutkan hati? Karena ini kan intinya adalah introspeksi diri. Kadangkala kita sebagai makhluk nih, nafsunya di depan. Kadangkala yang muncul bukan mencari kebenaran, tapi malah melakukan pembenaran. Udah bener kok, padahal tahu salah. Nah, mantepinnya gimana, Bib? Baik. Namanya ahmak. Ahmak itu bisa dungu, bisa jahil, tapi bisa orang yang tidak pernah mengaku salah. Makanya salah satu teman akrabnya iblis nanti di akhirat, itu Duror bin Murrah itu mengatakan, salah satu teman akrabnya iblis nanti di neraka jahanam, orang yang tidak pernah mengaku dirinya salah. Pokoknya selalu perkataan dia tuh ujibah, artinya selalu ujub, dia selalu pengen dia ini benar, perkataan saya benar, pendapat saya benar. Padahal sebenarnya dia tahu salah, tapi tidak mau disalahkan. Itu diantaranya. Kita bahas yang golbun gosi dulu. Jadi tahu obatnya melembutkan hati itu bagaimana. Yang hati keras, orang yang hatinya keras jarang keluar air mata. Tapi kalau bangkrut nangis-nangis. Ya. Ada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Imam Ali Zainal, mungkin kita nggak kuat yang ketakwaan, lagi sujud.
Tiba-tiba rumahnya kebakaran. Orang-orang kampung tuh al-harik, kebakaran. Dia diem aja. Dia nggak ngangkat tuh kepalanya, nggak diangkat dari sujudnya. Kemudian setelah selesai sholat, ditanya, wahai imam, kenapa waktu kebakaran kau tidak batalkan sholatmu? Walaupun boleh, bukan nggak boleh. Lagi uzur. Itu kapasitas ketakwaan orang masing-masing. Dia sujud, kemudian diangkat kepalanya. Selesai dia sholat, ditanya, kenapa kau nggak kau batalkan sholatmu? Ketika aku sholat, aku lagi memikirkan api neraka, bukan api dunia. Oh, merinding. Itu orang yang bisa melembutkan hati. Artinya pertama jumudul ain, orang yang kering, nggak pernah dia nangis, bukan nangis bangkut, nangis karena Allah, nangis akan dosa-dosanya. Ya, ketika orang nangis akan dosa-dosanya itu dia termasuk hati yang lembut. Makanya kenapa di antara ada obat, Ibu, ada obat. Kenapa pengen orang itu salah satu pahala orang kasih buka puasa itu melembutkan hati. Kasih makan orang berbuka puasa itu melembutkan hati. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita. Amin, ya Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan baca Al-Qur'an. Bu, apa tadi? Melembutkan hati, perbanyak puasa, perbanyak istighfar, baca Al-Quran, apalagi Bib? Berbanyak sholawat. Berbanyak sholawat. Ada 4 resepnya ya Bu ya? Bu, baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada hari ini, pertama bisa melembutkan hati kita. Kedua, kita jadi orang-orang yang mampu untuk melakukan introspeksi terhadap kesalahan kita. Yang ketiga, mampu merubah setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan yang keempat adalah orang yang mampu untuk meningkatkan ketakwaan dalam rangka menebar kebaikan, menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, mendidik keluarganya sehingga kelak semuanya dikumpulkan di dalam surganya Allah, dikumpulkan semua dalam dan diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa. Insyaallah doa akan dipimpin oleh Habib Muhammad Syah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah, kami yang duduk, kami yang bersimpuh pada hari ini, kami yang penuh kekurangan, kami yang banyak kesalahan, ya Allah, tidak lain dan tidak bukan kami minta maaf kepadamu, ya Allah. Kami beristighfar kepadamu, ya Allah, dengan kekuasaan, kehebatan dan kasih sayangmu. Dan tolonglah kami, ya Allah, arahkan kami, arahkan langkah kami untuk selalu bertakwa kepadamu, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, mengikuti ajaran-ajaranmu. Dan jauhkan kami, hindarkan kami, ya Allah, hal-hal yang engkau tidak ridhoi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita benar-benar bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, di dalam hidup ini nggak perlu mencari pembenaran, tapi yang kita cari adalah kebenaran agar kita dan keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Saya dapat halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.